Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Baik. Semoga sehat semua, ya. Kalau tadi siang, kayaknya saya ketemu Bu Tri di kampus. Benar enggak, Bu? Halo, Bu Tri? Tadi ke kampus ya? Oh, enggak dengar suaranya Bu Tri ya. Oke, Jadi baik. mewakili Pak Greg. Ya, siap. Iya. Oke. Malam hari ini kenapa saya undang masuk kelas lagi? Karena kemarin kita waktu bicara mediasi itu ada yang kurang, ya. Lalu tadi siang saya sudah kirim lewat email melalui Pak Andi, ada satu alat yang nanti bisa dipakai oleh teman-teman yang khususnya menggunakan analisis regresi mediasi, ya. Nah, malam ini saya akan tunjukkan nanti bagaimana memanfaatkan metode itu melalui program yang kita miliki yaitu SPSS, ya. Nah, untuk itu saya ingin ajak kembali untuk melihat diskusi kita pada beberapa waktu yang lalu itu berkaitan dengan analisis dengan metode mediasi. Ya. Nah, untuk itu saya coba share materinya. Jadi ini materi yang ya mirip sebenarnya dengan yang kemarin, ya. Hanya hari ini fokusnya nanti ada tambahan yang kaitannya dengan teknik yang kedua yang belum kita bahas minggu lalu, ya. Nah, jadi kalau teman-teman semua lihat, ya, memang judul saya malam hari ini lebih ke uji mediasi teknik Sobel namanya. Nah, namun nanti kita juga tetap melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin dengan data yang kita miliki, kita punya model grafik seperti ini kemarin, ya. Bahwa kita punya 4 variabel, di mana ada 2 yang murni independen, yaitu X1 dan X2. Sementara ada 1 yang berperan sebagai mediator, ya, di mana sebagai mediator itu dia sekaligus bisa menjadi dependent variabel, tapi juga bisa menjadi independen nantinya. Dalam hal ini kita gambar di situ sebagai variabel Y1. Kemudian variabel yang keempat, kemarin kita sudah sepakat, itu adalah variabel yang murni sebagai dependen, ya. Dalam hal ini adalah Y2. Nah, dengan demikian di situ ada beberapa koefisien yang memang butuh dicari dengan bantuan data. Ya, dan kita dalam pembelajaran ini kebetulan sudah memiliki data itu. Nah, sehingga pertanyaan dasar kita terhadap model ini adalah bagaimana cara kita
mengetahui bahwa Y1 itu benar-benar menjadi variabel mediasi atau bukan? Atau dengan pertanyaan lain, apakah betul X1 ketika mempengaruhi Y2 harus melalui Y1 atau bukan? Demikian pun kita bisa bertanya, apakah X2 itu mempengaruhi Y harus melalui Y1 atau bukan? Nah, dua pertanyaan terakhir itu kemudian kita sudah tahu memunculkan pemahaman konsep dalam model ini yang kita sebut direct effect atau indirect effect. Atau dalam bahasa kita, direct effect itu merupakan hubungan langsung, sementara indirect effect itu adalah hubungan yang harus melalui variabel antara. Dengan demikian, kalau memperhatikan gambar kita, maka identitas B3 dan B4 itu adalah lambang yang mewakili hubungan langsung dari variabel X1 terhadap Y2 itu di B3 dan langsung dari X2 ke Y2 yaitu melalui B4. Itu yang disebut direct. Sementara B1 kemudian ke B5 itu disebut indirectnya X1. Lalu B2 ke B5 itu indirectnya X2. Nah, itu konsep yang pasti muncul di dalam model semacam ini. Oke, izin sebentar, ada yang masuk, saya terima dulu ya. Oke, ada yang ketuk masuk pintu ini. Siapa ini? Oh, ini bawa mobil Innova ini kayaknya ya. Ya, selamat bergabung Pak Asrori. Iya, oke. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi tadi sudah punya pemahaman itu. Nah, sehingga tadi terhadap ini ya kita mau belajar bagaimana mengecek apakah hubungan-hubungan variabel itu direct effect atau indirect effect. Nah, sehingga kemarin kita sebenarnya sudah tahu ya, kita sudah tahu pada pertemuan yang lalu ya bahwa untuk mengecek menguji model itu dengan data yang kita miliki, maka satu kemarin bisa dilakukan dengan cara metode analisis jalur atau path analysis. Ya, nanti diagram itu kan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasarkan teori. Dan yang kedua, kemarin kita sudah tahu sebenarnya teknik uji yang lazim dipakai sekarang dikenal dengan metode uji teknik software. Ya. Nah, hubungan itu kemarin sudah tuntas belajar yang nomor 1. Ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau cek video kita sebelumnya bisa lihat bahwa melalui proses analisis di SPSS kemarin dengan data yang kita miliki, ya, akhirnya nanti mohon maaf istilahnya apa persyaratannya, tapi kemarin kan hasil kita dari output SPSS, kemudian kan kita tulis ya menggantikan koefisien identitas-identitas tadi dengan koefisien-koefisien.
Dari angka-angka itu 0,218, 0,374, 0,654, 0,456, 0,072 itu adalah angka-angka yang kemarin kita dapatkan dari output SPSS. Ya, nah, itu untuk membantu bagaimana membuat analisis jalurnya. Nah, sehingga dari model besar ini, ya, model besar ini pasti untuk ngecek mediasinya harus dicek satu-satu, yaitu X1, Y1 dengan Y2. Nah, itu satu potongan sendiri. Kemudian X2, Y1, dan Y2 itu juga potongan sendiri. Nah, sehingga bagaimana kita mengeceknya, ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, ini kemarin aturannya, ya, aturan atau semacam dasar pengambilan keputusannya. Apakah angka-angka yang kita masukkan di sana tadi menghasilkan kesimpulan bahwa Y1 dalam hal ini itu merupakan variabel mediasi atau bukan, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat, ya, jadi persyaratannya dia katakan bahwa jika koefisien B3, B4, dan B5, ya, itu signifikan, kemudian mempunyai pengaruh, ya, signifikan mempunyai pengaruh, dan B3 lebih besar dari B1 kali B5, itu untuk gambar yang atas, ya, dan B4, ya, B4 juga lebih besar dari B2 kali B5, berarti itu tuh gambar yang bawah, ya, karena B3 ini direct effect-nya X1 tadi, ya, X1 ke Y2 melalui Y1. Nah, sementara B4, ya, itu adalah direct effect-nya X2 melalui Y1 menuju ke Y2, ya. Nah, jadi secara umum aturannya bahwa apabila B3 lebih besar dari B1 kali B5, atau sebenarnya sini, ya, B4 lebih besar dari B2 kali B5, berarti X1 maupun X2 mempunyai hubungan langsung. Ya, karena koefisien di gambar, kalau Bapak Ibu lihat tadi, B3 itu yang mana? Ini kita lihat, ya. Nah, jadi apabila ini lebih besar dari hasil perkalian B1 kali B5, ya, di mana semua tadi signifikan, itu menunjukkan bahwa X1 ini langsung mempengaruhi Y2. Dia tidak perlu melalui Y1 untuk mempengaruhi Y2-nya. Dengan demikian, Y1 ini bukan mediasinya X1. Atau tadi, kalau B4 nilainya ini lebih besar dari hasil perkalian B2 kali B5, maka itu menunjukkan bahwa X2 ini langsung mempengaruhi Y2. Dia tidak perlu melalui Y1. Atau dengan kata lain, Y1 itu bukan variabel mediasinya X2. Itulah metode yang kita sebut di analisis jalur atau path analisis, ya. Jadi memang di situ sebenarnya apa, Ibu Bapak semuanya, di analisis jalur itu ya menghasilkan sebuah kesimpulan, ya, menghasilkan sebuah kesimpulan. Tetapi mungkin yang jadi persoalan bagi kita adalah proses yang mungkin agak ribet, ya, agak ribet. Nah, sehingga untuk itu malam hari ini kita coba belajar metode yang kedua, ya, yaitu metode tekniknya Sobel, ya, tekniknya Sobel.
Hanya persyaratannya di program SPSS-nya Ibu Bapak, ya, bukan di sebenarnya tidak perlu ditempel, ya, tapi ralat statementnya bahwa di komputer Ibu Bapak mau disimpan dimanapun itu perlu ada file yang kita sebut di sini adalah filenya Sobel SPSS. Nah, file itu tadi saya sudah kirim ya lewat Pak Andi ya. Moga-moga Pak Andi juga sudah meneruskan filenya kepada teman-teman. Nah, tetapi malam hari ini saya coba bantu mensimulasikan bagaimana memanfaatkan teknik itu ya supaya tadi kita tidak perlu menggunakan analisis jalur ya karena kecenderungannya analisis jalur itu sudah ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang dalam metode analisis mediasi lebih condong menggunakan Sobel test ini ya Sobel test ini. Nah, sehingga untuk itu saya coba lanjutkan menunjukkan slide-nya tadi ya. Ini tadi ya. Jadi kita selesai tadi sudah analisis jalur ya. Jadi kesimpulan kita boleh dipegang di sini ketika dicek melalui analisis jalur ternyata angkanya ya. Kalau ini tadi kan syarat Bapak Ibu ya. Yang ini yang saya bacakan ini tadi kan syaratnya. Syarat yang saya baru baca tadi kan syarat directnya. Bagaimana kalau indirect? Kalau indirect maka yang Ibu Bapak perhatikan itu syarat yang kedua ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang kedua di situ tadi dia katakan jika B3 ya kurang dari hasil perkalian B1 kali B5 atau B4 itu kurang dari B2 kali B5 itu berarti X1 ataupun X2 itu mempunyai hubungan tidak langsung atau sama dengan indirect effect ke Y2. Dengan demikian, kalau itu yang ditemukan, maka Y1 itu benar menjadi variabel mediasi hubungan antara X1 dengan Y2 dan hubungan antara X2 dengan Y3 gitu ya. Nah, maka mari kita lihat angka-angka yang kita kerjakan kemarin ya. Angkanya kan ini kemarin ya. Kita sudah hitung. Jadi ketika ini angka ini kita bandingkan dengan hasil perkalian ini dikalikan ini kemarin yang lebih besar kan hasil perkalian ya kan? Ya, ini 30%-nya dari 60 itu kan masih batasnya 0,2 ya, sehingga angka 0,2 kemarin lebih besar lebih kecil dari angka ini. Dan kebetulan di output SPSS-nya ini memang signifikan, ini juga signifikan ya. Nah, demikian pun untuk yang X2. Ya, kemarin kita ketemukan bahwa angkanya ini jelas lebih kecil dari hasil perkalian ya ini kali ini. Ini kan 40%-nya dari 0,65 ya, masih lebih besar. Nah, belum lagi kemarin memang di output SPSS kita 0,075 ini itu tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Nah, sehingga dari situ kemarin kita sudah berkesimpulan ya. Ini ya kesimpulannya. Ini hasil hitungan kita kemarin kan. Ya, berarti Y1 itu ya, berperan sebagai mediasi baik terhadap X1 maupun terhadap X2. Ya, itu kesimpulan kita kemarin ya terhadap itu. Ya. Nah, untuk itu malam hari ini kita coba cek
apakah sama nanti kalau kita menggunakan Sobel test ya dengan hasil yang kita lakukan. Nah, untuk itu sekarang saya akan simulasi proses di Sobel testnya, di mana langkah-langkahnya ya untuk Sobel test itu ya ini teorinya bahwa Sobel test itu merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Itu tujuannya, sama dengan analisis jalur tadi. Sehingga terhadap model kita tadi, kalau kita pecah nanti, ya ada mediasi pertama. Ya, dalam hal ini contoh kita kemarin, kita akan menganalisis pengaruh variabel insentif terhadap kinerja melalui mediasi variabel kepuasan kerja. Nah, dalam hal ini variabel kepuasan kerja itu yang kita tempatkan sebagai mediator hubungan antara variabel insentif dengan variabel kinerja. Kemudian di model yang kedua, ya, pecahan yang kedua dari model tadi, kita akan menganalisis pengaruh variabel motivasi terhadap variabel kinerja melalui mediasi variabel kepuasan kerja juga. Nah, sehingga dalam hal ini variabel kepuasan kerja itu merupakan mediator ya hubungan antara variabel motivasi ya. Ya sebentar ada yang masuk lagi. Siapa Bu? Siapa ini? Oke, selamat datang ya Bu Ana ya. Oke. Oke, jadi ya, jadi jika kalau dipecah-pecah dari model di atas kan begini nanti gambarnya. Insentif ya sebagai X1, kemudian kepuasan kerja sebagai mediator ya dalam bahasanya Sobel nanti ini mediator. Nah, sementara kinerja itu sebagai dependent ya atau Y ya. Jadi ini X, ini M, ini Y. Demikian pun untuk yang pecahan yang kedua dari model tadi ya. Maka nanti ini menjadi motivasi ya X2-nya, sementara kepuasan kerja itu tetap sebagai mediator tadi dan kinerja sebagai dependen. Ya, itu pecahannya. Ya. Nah, untuk menguji seberapa besar peran variabel M memediasi pengaruh X terhadap Y, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan uji Sobel test. Nah, Sobel test ini Bapak Ibu prinsipnya menggunakan uji jet. Nah, sekedar pengetahuan saja, ya, uji jet itu sebenarnya dalam bahasanya statistik, ya, uji jet itu ketika sampel kita besar, ya, sampel kita besar. Tapi kalau yang sampel kecil, itu lazimnya menggunakan uji T. Itu aja sebenarnya, ya. Tapi poin utama Bapak Ibu malam hari ini bisa belajar ya bahwa nanti untuk ngecek kesimpulan apakah mediasi atau bukan tadi, itu nanti menggunakan teknik uji jet. Nah, bagaimana rumus uji jetnya? Kalau dikerjakan secara manual, ya itu rumusnya uji jet. Ya, di mana di slide itu kita akan mencari nilai jet hitung. Ya, nilai jet hitung, ini rumusnya. Nah, sehingga di sini nanti angka-angka itu tinggal diambil dari outputnya SPSS tadi. Ya, nilai A, nilai B, ya, kemudian B-nya itu dikuadratkan, ada standar errornya, ya, punya A juga begitu, A dikuadratkan juga standar errornya dikalikan koefisien B dan seterusnya. Nah, ini rumit ya kalau mau dikerjakan secara manual. Nah, lalu hasil hitungan ini Bapak Ibu itu lazimnya nanti harus dibandingkan dengan istilahnya Pak dengan jet tabel, ya, jet tabel. Bapak Ibu masih ingat biasanya kita menggunakan nilai jet tabel itu berapa ya angkanya kemarin ya? Ada yang ingat enggak? Boleh, ada yang bicara itu, silakan.
Berapa nilai Z yang selalu kita lakukan, yang selalu kita gunakan? Boleh dibuka catatan di uji normalitas. Beberapa, itu pertemuan-pertemuan pertama kedua ya. Berapa nilai Z yang biasanya kita pakai? Dengan alfa 5%. Coba dibuka kembali catatannya. Sudah ketemu kah Bapak Ibu? Nilai Z. Ya, saya tanyakan berapa lazim dan nilai Z yang kita pakai. Ya, di mana asumsinya di situ nilai Z itu adalah menggunakan alfa 5%. Nah, nanti bisa dicek ya. 1,96 Pak. Iya, Bu Lili ya. Jadi lazim Pak. yang kita pakai. Halo? Lilin Pak saya. Oh, Lilin. Bu Lilin toh? Iya. Iya, iya. Sorry, itu nggak keluar namanya di situ. Nah, jadi memang lazimnya nanti kita menggunakan nilai Z. Itu selalu 1,96. Ya, 1,96. Nah, angka itu Bapak Ibu, yaitu kalau Bapak Ibu bandingkan dengan nilai T, ya, nilai T untuk jumlah sampel yang besar, itu juga sama akhirnya. Sama dengan 1,96 kalau dicari BLT suatu saat ya. Moga-moga itu dicarinya setelah lulus nanti ya. Nah, kalau cari besok waktu ujian tuh gak sempat kayaknya ya. Jadi boleh dicatat ya bahwa angka nilai T yang nilai N tidak terbatas itu berarti besar, ya itu dengan alfa 5% itu pasti ketemu nilainya sama dengan nilai Z, ya nilai Z yang kalau dilihat tabel Z nanti itu sama 1,96. Berarti sudah clear ya. Jadi pegangan kita nilai Z itu kan selalu 1,96. Oleh karenanya, kalau kembali ke slide tadi, ya, di mana tadi kan kita mau belajar bagaimana mengambil keputusan kalau model Sobel test tadi dengan teknik uji Z itu, ya. Nah, jadi tadi dia katakan pertama tadi kita hitung nilai Z-nya, ini rumusnya, ya. Jadi lalu angka ini nanti ya Bapak Ibu bandingkan dengan Z tabel tadi yaitu angka 1,96 ya. Nah, di mana nanti kita lihat di output ya, kalau Z-nya lebih besar nanti dari Z itu ya lebih besar dari 1,96 itu bagaimana? Nah, demikian pun kalau Z-nya lebih kecil dari 1,96 bagaimana? Nah, untuk itu sampailah kita kepada langkah menggunakan teknik Sobel itu. Untuk yang saya ceritakan tadi itu nanti dibaca ulang saja dari slide yang akan saya sharekan ini ya. Tapi mungkin di sini nanti Bapak Ibu lebih banyak melihat bagaimana simulasi dengan program SPSS-nya. Nah, di slide ini saya sudah tulis ini langkah teknik Sobelnya ya. Ini boleh dilihat ya. Nanti kalau kita menggunakan Sobel test, pertama kita buka file kerja kita ya, yang itu yang sudah kita gambarkan, yang sudah ada di SPSS. Sesudah itu, langkah kedua, kita membuat scriptnya Sobel test. Ya, di awal tadi, file yang saya bagi lewat Mas Andi itu Bapak Ibu simpan di komputer, di folder apa saja. Yang penting dia akan
untuk perintahnya lewat SPSS. Ya, melalui menu nanti Bapak Ibu bisa lihat simulasinya nanti bahwa menunya itu nanti melalui open ya, kemudian script ya, kemudian Ibu Bapak cari lokasi folder SPSS Sobel itu ya. Kemudian setelah itu Ibu Bapak klik, nanti kita akan masuk di menu makro namanya ini, buka menu makro. Nah, jadi urutan di sini tadi buka script Sobel test ini tadi mulai dari langkah open script, cari folder script, kemudian buka file yang tulisannya nanti Sobel SPSS titik SBS. Nah, setelah itu kita klik, baru buka menu makro. Lalu run. Ya. Nah, setelah run akan keluar perintah untuk isi variabel X, variabel M, dan variabel Y. Lalu catatan pentingnya, nanti di bagian bawah itu ada tulisan bootstrapping samples. Aslinya di situ 0. Maka nanti kita ubah menjadi 1000. Supaya apa? Mengubah dari sampel kecil menjadi sampel besar tadi. Karena syaratnya Sobel test ini harus menggunakan sampel besar. Sehingga dia harus diputar berkali-kali sampai 1000 kali lah istilah sederhana kita gitu. Lalu nanti aktifkan save bootstrap. Oke. Sudah selesai. Oke. Oleh umum itu Ibu Bapak nanti bisa cek ketika saya simulasi. Oke, izin lagi ada yang masuk ya. Oke, Pak Danuri ya. Oke, selamat datang Pak Danuri. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Danuri. Oke, kita sudah cukup jauh langkah. Nanti Pak Danuri lihat video saja ya. Oke. Nah, sekarang kebetulan saya sekarang masuk di dalam SPSS, saya buka filenya ya. Ini file kita kemarin. Ya, ini ya. Kita tadi ada insentif, ada motivasi, ada kepuasan kerja, ada kinerja. Ini file SPSS-nya. Lalu Bapak Ibu, file script tadi, saya tunjukkan scriptnya itu filenya begini dia. Saya simpan kebetulan file saya itu di sini dia. Ya, ini kebetulan saya simpan di mata kuliah kita. Ini ada folder ya. Kalau saya buka ada 3 file di sini. Nah, yang tadi yang saya bagi ke Mas Andi lewat email itu bukan foldernya ya, tetapi sub-foldernya itu ini. Indirect, modprop, dan Sobel SPSS. Nah, jadi 3 file ini kalau nanti sudah sampai ke masing-masing, disatukan saja ke dalam folder Sobel test script. Ya, ditulis persis seperti ini ya. Sobel test script. Nah, lalu tadi file-file ini, ya, file-file ini Ibu ambil, masukkan ke folder itu. Ya, jadi itu. Di sini saya tidak menanam dia itu di SPSS, tapi saya folder E ya. Ini folder, punya folder E, ini saya masuk saya. Tapi untuk antisipasi seperti kasus ini lupa ya, maka untuk ini saya itu di F. Nah, ini di F, ini ada juga Bapak Ibu lihat. Ini ada folder Sobel test ya, untuk memudahkan kita karena nanti dari data yang kita buka tadi untuk nguji itu kita akan masuk lewat jalur ini tadi open Sobel test script. Oke. Jadi moga-moga clear ya, moga-moga bisa dipahami ya bahwa syarat sederhananya apa tadi Sobel test ini?
syaratnya supaya kita bisa kerja dengan Sobel test ini tadi apa Pak Andi? Sederhana, Punya SPS. punya SPS. Nah, Pak Yonar pasti harus punya file tadi yang disebut Sobel script ya. Sobel SPSS scriptnya. Itu syaratnya dua itu. Satu punya SPSS, lalu filenya Sobel script itu harus ada tadi. Ya. Lalu berikutnya baru sesuai data. Begitu ya. Oke, nah sekarang mari lihat bagaimana saya mensimulasikan penggunaan Sobel test itu. Langkahnya tadi, buka dulu file kerja, ya kan? Nah, ini file kerja saya. Ini. Nah, sekarang saya mau langsung menguji melalui jalurnya Sobel test. Maka langkah saya lewat sini. Ini Bapak Ibu perhatikan file, ya. Kemudian lewat sini open, ya. Nah, lazimnya kita kan open data ya, open data. Tapi kalau ini open script, ya, open script. Ini scriptnya saya open. Nah, begitu saya open script punya saya langsung kebetulan dia sudah ngajak saya masuk di folder tadi. Nah, karena tadi saya sudah bekerja, ya saya sudah bekerja sehingga Bapak Ibu lihat di situ dia langsung login Sobel test script. Tapi intinya nanti kalau misalnya ini belum kelihatan, Ibu Bapak cari saja loginnya tadi. Jadi ingat nanti itu simpan di mana? Simpan di folder mana? Ya, apakah di E atau D atau di flash disk gitu kan? Lalu cari folder ini. Nah, dari tiga ini yang Ibu Bapak buka adalah ini. Sobel SPS SBS yang terbawah ya. Ini dibuka, masuk situ lalu open. Ya, open. Nah, seperti dia Ibu Bapak ya, script itu. Ini bisa dibesarkan atau Ibu Bapak kerja di sini juga boleh. Ya, tapi kotak ini main itu kita. Nah, maka di sini baru kita kerja. Kalau di data ini bisa diminimize. Ini atas ini ya. Itu untuk mengecilkan sehingga nanti kita masih bisa lihat data kita mau diisi. Karena ini masih karena ini nanti bisa kita geser-geser harusnya ya. Oh nggak bisa ya, sorry. Tapi Ibu Bapak kan bisa lihat di sini tuh ada nama-nama variabel kita. Oke, itu langkah pertama tadi ya. Jadi langkah setelah kita buka file SPSS kita. Nah, sekarang mari kita masuk langkah berikutnya yaitu membuka makro. Ini makro yang dimaksud. Ya, jadi di sini Ibu Bapak kemudian kliknya di makro. Lalu pilih run atau kalau di keyboard untuk F5 ya. Tetapi untuk mudahnya ikuti saja jalur ini, makro run ya, diklik. Ya, tunggu. Nah, lalu sekarang keluar jendela seperti ini ya. Maka langkah berikutnya tadi kita ngisi apa independennya. Nah, jadi di sini memang dari gambar kita tadi kan ada dua ya, ada X1 dan X2. Tetapi untuk mengerjakannya tidak bisa sekaligus. Ya, untuk yang saya miliki ini. Mungkin nanti ke depan itu bisa dikerjakan sekaligus. Tapi di teknik ini dia harus ngisi satu-satu. Ya, sesuai dengan pecahan gambarnya tadi. Nah, maka tadi punya kita independennya adalah X1. Masukkan di sini. Ya, independen X. Kemudian isi M-nya atau propose mediatornya. Nah, dalam hal ini tadi Y1. Ya, Y1 itu kita masukkan sebagai propose mediatornya. Ya, sudah. Lalu Y2-nya atau dependennya. Kita ambil lagi di sini. Ini ambil Y2, masukkan di sini ya. Nah, kemudian Ibu Bapak jangan dulu langsung oke, ya, tetapi perhatikan di bootstrap-nya ini, bootstrap sampel.
Ya, kadang teman-teman itu mungkin kelupaan, begitu oke nanti nggak keluar dia ya. Nah, untuk itu tadi ini harus ditingkatkan nilainya dari 0 menjadi kita pilih yang 1000 saja ya, 1000 saja ya. Nah, kemudian ini diaktifkan tadi ya, save bootstrap estimates-nya ya. Itu langkah di bagian ini ya, setelah tadi kita ngeklik makro lalu run ya, di sini tadi makro run keluar yang ini, jendela ini. Nah, lalu di jendela ini yang kita isi adalah x, y1 dan y2-nya. Sudah itu selesai ya. Mari kita lihat hasilnya untuk menguji x1 terhadap y2 melalui y1. Oke. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian akan keluar output begini nanti ya. Jadi output ya. Ada output. Bapak Ibu lihat ya. Ini hasilnya yang ditunjukkan ya oleh Sobel test itu ya, di mana di sini akan muncul koefisien-koefisien ya yang diperhatikan di direct and total effect ini ya. Nah, kemudian ada nilai signifikansinya di sini ya. Nah, angka ini ya ini menunjukkan hubungan x ya direct ya. Kalau punya kita tadi B3 ya, x ke y ya, di mana koefisiennya di sini adalah 0,3861 ya, dengan standar error sekian sehingga nilai t hitungnya sekian. Tapi Bapak Ibu kan lihat di sini aja nilai sig-nya ya, berarti hubungan itu signifikan ya, antara x1 dengan y ya. Kemudian hubungannya x dengan m atau tadi hubungan x terhadap y1 ya. Ini koefisiennya, angkanya ya. Kemudian errornya sehingga T hitungnya sekian, tapi signifikansinya ini. Artinya apa? Signifikan juga. Ya. Lalu kemudian di sini ada koefisiennya X1 melalui M terhadap Y. Ya. Ini ya, hasil perkalian. Hasil perkalian hubungan ya yang melalui tadi punya kita berarti apa? B1 dengan B5. Ini koefisiennya signifikan juga ya. Demikian pun hubungan antara M ya, M terhadap Y ya. Ini koefisiennya. Angkanya semua signifikan kebetulan ya. Nah, sekarang untuk ngecek apakah Y1 itu merupakan variabel mediasi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini aja yang indirect effect ini. Lihat di hasil indirect effect ini. Oh, sorry. Itu kepencet, mohon maaf. Ya, ini koefisiennya indirect effect itu. Ya. Jadi hasil perkalian ini sebenarnya 0,2356. Ya. Kemudian ini tadi yang dia pakai adalah nilai Z. Z hitung ya. Z hitung. Nah, sementara tadi kita punya Z tabel 1,96. Maka kalau Z hitung yang lebih besar dari Z tabel, kesimpulannya signifikan. Dan itu kebetulan sama kan di sini, Bapak Ibu lihat. Sig-nya kan 0,00 kurang dari 0,05. Itu menunjukkan bahwa hubungan X terhadap Y memang harus melalui Y1. Jadi dengan membaca ini, Ibu Bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa variabel Y1 itu adalah variabel mediasi. Ya, jadi langsung di sana, nggak perlu lagi tadi memasukkan di dalam gambar, ya kemudian membandingkan secara manual. Tapi cukup melihat di koefisien-koefisien ini sebenarnya. Jadi langsung ke sini aja kalau karena memang tujuannya kan hanya mau menguji apakah variabel Y1 tadi itu mediasi atau bukan. Udah Bapak Ibu langsung ke sini aja. Ya lihat di
indirect effect-nya. Ya, di sini. Ya, nilai Z-nya. Berarti kalau terbalik, ya, kalau terbalik maksudnya nilai Z-nya kecil, ya, jauh di bawah 1,96 pasti. Maka di sini nanti sig-nya jauh di atas 0,5. Itu berarti variabel Y itu bukan variabel mediasinya X1 terhadap Y2. Tapi kebetulan punya kita ya di sini dia signifikan. Berarti Y1 itu benar merupakan variabel mediasi terhadap X1. Nah, kesimpulan itu sama enggak dengan analisis jalur? Ada yang catat tadi analisis jalur? Hubungan X1 terhadap Y. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar analisis jalur, saya tunjukin jalurnya ya. Tadi data kita di atas. Ya, ini kan analisis, kalau pakai analisis jalur tadi angka ini kali ini lebih besar atau Bapak Ibu? Lebih besar. Lebih besar tak? Nah, tadi syaratnya kalau ini lebih besar berarti Y ini sebagai variabel apa? Di analisis jalur. Maka kesimpulan kita Y merupakan variabel mediasi terhadap X1. Nah, di teknik Sobel tadi, ya, kita temukan angka, kan langsung ini, Ibu Bapak lihat, ini angkanya tadi. Ya. Jadi koefisien sebanyak ini dengan nilai Z sekian, itu kan signifikan. Ya, berarti benar dia merupakan variabel mediasi. Artinya apa? Prinsipnya kan sama gitu ya. Nah, sekarang mari kita cek X2. Nah, perhatikan dulu X2. Ibu Bapak catat angka ini ya. Jadi di X2 kemarin output kita di analisis jalur ini angkanya 0,4 atau di bawah saya sudah tulis ya, mohon maaf ini saja yang Bapak Ibu catat. Ya, ini kan di yang kedua sama juga kemarin ya. 0,72 lebih kecil dari 0,456 kali 0,654 atau 0,298 ya. Angka ini dari mana? Di sini, dari sini. Ini loh Bapak Ibu ya. Ini ya, dibandingkan dengan angka ini. Ya, sehingga kalau dihitung ini hasilnya kemarin ya. Ibu Bapak pegang itu ya. Untuk kita cek sekarang mediasi yang kedua. Ya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke sini sekarang. Nah, tadi saya katakan memang ini boleh kita anggap sebagai kelemahan dari metode ini bahwa dia tidak bisa sekaligus dulu memasukkan kalau ada tadi lebih dari satu variabel X yang harus melalui Y. Ya. Jadi ini kelemahannya. Ini harus diuji satu-satu. Nah, sehingga untuk itu Bapak Ibu, untuk menguji yang kedua, ya, maka saya harus masuk lagi lewat ini. Ya. File lagi, open, masuk lagi ke script. Ya, scriptnya kita minta lagi buka. Nah, kemudian ini kita masukkan ke bawah ya dengan diklik open ya. Sehingga makronya muncul lagi kan ini sobat scriptnya. Nah, sudah itu Bapak Ibu masuk lagi ke lewat makro. Ya, makronya harus diaktifkan. Run. Ya, nah, sehingga keluar lagi ini. Kita ganti sekarang. Nah, kita ganti sekarang X-nya itu bukan lagi X1 tetapi X2 ya. Ya, ini sekarang kita nguji yang bawah, gambar yang bawah tadi. Ya. Lalu M-nya, M tetap sama Y1 itu mediator. Kemudian Y2 tetap ke sini ya. Lalu jangan lupa yang bawah ini naikkan dari 0 menjadi 1000. Lalu save ya, bootstrap ya. Kemudian oke.
Kita tunggu. Iya. Ini hasil yang kedua yang di bawah. Ya. Nah, jadi sama tadi cara membacanya, ya. Ini berarti kalau ini B, YX di tempat kita tadi itu berarti B4 ya. B4 memang signifikan ya. Sorry, agak beda dia di situ ya. Kemudian X terhadap M ya, juga signifikan. Kemudian X ya, X yang langsung yang lewat M itu juga signifikan. Tetapi yang tidak signifikan adalah yang jalur bawah tadi seperti di tempat kita kemarin itu ya. Oke. Nah, tetapi Ibu Bapak lihat langsung ke sini. Ya, langsung ke sini karena aduh sorry. Ibu Bapak, oh sorry. Kok lalu ke situ dia ya. Maaf, dia lagi outputnya kepencet ya. Saya ulangi lagi, mohon maaf ya. Itu karena salah pencet tadi. File, open, script, Sobel SPSS, open, ya, makro, run, ya, ambil ini, X2, kemudian tadi Y1, kemudian Y2, masuk ke sini, kemudian bootstrap-nya ya, naikkan menjadi 1000, save, oke. Ya, ini outputnya, sorry ya, ya, ini output. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini ya indirect-nya untuk variabel X2 kan Ibu Bapak cukup langsung ngecek di sini aja yang dibaca apakah dia mediasi atau bukan. Nah, ternyata kesimpulannya punya kita Z-nya lebih tinggi dari 1,96, jadi 6,3 kan lebih tinggi dari 1,96 atau sig-nya kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X2 itu harus melalui Y1 baru ke Y2. Dengan demikian posisi Y1 itu benar sebagai variabel mediasi. Itu Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dengan Sobel test ini ya. Karena mungkin nanti Bapak Ibu yang menggunakan teknik mediasi pembimbingnya akan minta coba dicek pakai Sobel test. Nah, kalau diminta seperti itu, Bapak Ibu sudah tahu caranya nanti. Walaupun tadi prinsipnya kan sebenarnya sama ya. Mau pakai analisis jalur, atau kesimpulannya sama ya. Tetapi karena tadi proses itu katanya sih udah ketinggalan, ya udah Ibu Bapak ngikutin bahwa memang ada yang namanya Sobel test. Ya, jadi kalau diminta seperti itu oleh pembimbing sudah tidak bingung lagi ya. Nah, kayak opo atau Sobel test ini gitu kan. Sudah tidak ada pertanyaan seperti itu. Harapan saya setelah perkuliahan ini. Bahkan sudah bisa simulasi. Kemudian bahannya saya juga sudah kasih ya. Tinggal nanti bagaimana teman-teman khususnya yang untuk kepentingan tesis itu melatih diri untuk soal itu ya. Begitu Bapak Ibu sharing saya malam hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jadi saya memang lewat Mas Andi tadi minta teman-teman mau kuliah lagi malam ini gitu ya. Ternyata semua kalian ini ada 22 ya 22 bisa bergabung ya, terima kasih ya. Dan mungkin besok malam
Pak Narto juga mau ngundang teman-teman, ya, beliau juga mau ketemu teman-teman lewat Meet Google ya. Nah, tadi ketemu saya seperti itu. Nah, mungkin ada hal pengembangan nanti. Nah, itu Ibu Bapak ngikutin aja sebagai bahan mungkin berkaitan dengan tugasnya beliau. Nah, tapi kalau dengan saya nanti ujiannya hari Minggu ya. Ya ujian seperti biasa, ngikutin aja perintah-perintah saya nanti ya. Untuk bahan yang perlu ditulis nanti di KHS-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang jelas kan ada tiga orang ini yang memberi nilai nanti ya. Saya, Pak Sunarto, dan Pak Atung. Ya, moga-moga Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas. Begitu dari saya. Pak. Ya, Bapak. Ya, ada pertanyaan? Ada, Pak. Siapa? Silakan. Pak, kalau misalnya dari data yang mau kita ajukan itu tidak terbukti signifikan, apa kita harus menggunakan data kita, Pak? Kalau tidak signifikan. Betul. Yang penting begini, kemarin kan juga saya sudah sharing bahwa sebelum sampai di analisis final, coba cek dulu beberapa asumsi dasar. Ya, yang pertama itu khususnya yang normalitas itu loh Pak. Ya, nah, jadi cek dulu di situ. Biasanya yang mengganggu dia tidak signifikan itu karena ada data outlier kemarin kan, waktu kita uji normalitas itu. Nah, maka nanti tolong itu dicek dulu normalitasnya. Jadi kalau belum memenuhi asumsi normalitas, pasti sudah diduga itu nanti mempengaruhi signifikansinya. Ya, apalagi kalau data ibu bapak itu data kuesioner. Ya. Ya. Tes ini juga kan bisa untuk menjadi pembuktian juga ya Pak ya. Yang ini tadi. Ya. Kalau ini endingnya nanti lebih ke pembuktian mediasinya. Mediasinya betul. Nah, yang ini. Nah, teknik baik analisis jalur tadi maupun Sobel test. Jadi dia lebih ke mediasinya. Tapi memang betul bahwa dengan begitu tadi kan bisa dilihat juga nilai-nilai SIG-nya itu kan. Ya. Nah, jadi kalau memang sudah beres di proses asumsi, karena data kita kan sudah melalui proses asumsi juga. Ya. Dan tolong diingat, ada hal juga yang sangat mengganggu nanti signifikansi itu dari sisi validitasnya, Pak. Nah, kan pelajaran kita pertama kaitannya dengan unsur yang membentuk nilai variabelnya. Ya. Nah, contoh kita kemarin kan X1 itu ada 27 aslinya kan. Ada 27 pertanyaan kan aslinya. Tapi ternyata ada 10 pertanyaan yang nggak beres. Ya, jadi seandainya langsung kita menganalisis data yang dikerjakan oleh Excel itu, ya tanpa proses kita cek, pasti hasilnya beda, gitu ya. Tapi kita kemarin di data yang kita simulasikan ini, itu kan kita sudah bersihkan dulu validitasnya. Nah, itu sudah oke. Lalu berikutnya kemarin kita juga sudah cek normalitasnya. Nah, karena kemarin kan ada ketemu juga outlier kan kita, ada beberapa angka. Kalau dilihat nanti catatan atau rekaman video sebelumnya. Begitu ya Pak ya. Nah, moga membantu ya. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu pelan mempelajari ya. Baik, Pak Greg. Oke. Silakan. Pak Andi bagaimana? Sudah cukup? Cukup ya? Sudah direkam? Oke, masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau silakan Mas Rory.
Saran saya begini, yang penting proses awal tadi sudah Bapak Ibu lakukan, ya maka bisa jadi hipotesis yang menyatakan Y1 itu mediasi pada riset-riset sebelumnya, ya memang benar-benar tidak terbukti untuk riset kita. Maka itu kesimpulan penelitiannya Bapak Ibu, bahwa variabel itu, oh ternyata setelah diterapkan, katakanlah mungkin sebelumnya jasa misalnya, tapi kemudian Pak Asrori terapkan ini di sektor real, ya kaitannya dengan marketing, manufaktur gitu kan. Nah, ternyata variabel itu tidak signifikan ketika konteksnya adalah sektor real. Nggak apa-apa, itu memang namanya hasil penelitian. Jadi nggak usah galau, nggak usah sedih kalau memang dia tidak signifikan. Yang penting tadi secara metodologis itu lakukan prosesnya dengan baik, prinsipnya, ya. Nah, sehingga itu jadi bahan nanti justru untuk bisa dikaji lebih dalam, memunculkan baru kenapa dia tidak variabel media. Itu sebenarnya di pembahasan kita di bab ini. Artinya kita jangan berhenti pada bahwa hasilnya oh ternyata tidak signifikan, selesai. Jangan seperti itu. Jadi untuk S2 harus ada upaya mengeksplorasi lagi kenapa dia seperti itu. Justru yang lebih menarik kan ya. Begitu Pak Rory. Oke, baik. Tetap semangat ya. Walaupun lama sudah tidak ketemu, khusus maaf ya, tidak menawarkan mobil lagi gitu kan. Mau beli ya? Ya, baik. Masih ada yang lain? Oke, kalau tidak ada Jelas kayaknya Pak, jelas. sudah jelas ya Pak Andi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tetap mensupport semuanya supaya setelah ujian fokus menyelesaikan. Yang belum W1 segera W1. Waduh, ada yang baru masuk. Kita terima aja ya. Mungkin sih. Iya, diterima dulu aja Pak. Iya. Iya, selamat datang yang baru bergabung. Selamat datang Bu Maida. Kita masih lama ini kayaknya Yang sampai paling jam kenceng itu 12 Pak terakhir. Edi, nggak apa-apa, ketawanya Bu Maida. pasti. Iya. Terima kasih Ibu sempatkan diri untuk masuk kelas, nggak apa-apa ya. Tapi mohon maaf, ini teman-teman kayaknya diajak Pak Rory mau makan-makan, maka terpaksa kelasnya saya tutup. Oh, siap Bapak. Iya. Betul Bapak. Begitu ya. Jadi selamat lanjut aktivitas malam hari ini ya. Dan Sehat. yang penting gini, ingat ya waktu kita 1 bulan lah. Ini saya baru lihat ternyata nanti ya di pertengahan Agustus itu harus sudah lulus. Nah, maka upayakan yang belum BS ya kejar karena tanya pengalaman teman-teman yang sudah BS itu. Ya, lalu nanti di bulan Juli itu sudah ada ujian ya. Harapan saya begitu. Ya, nanti edaran resmi akan sampai. Baik. Ya Allah Pak. Siap Pak. Ya, baik. Begitu semua. Siap. Ya, Saya setuju Oh. tadi Pak Asrori Pak Greg. Jadi lulus. begitu Siap, Pak. ya. Iya. Mungkin lulus sama-sama Pak. Iya. Enggak, prinsipnya harusnya masuk bareng keluar bareng lah gitu Oh, ya. gitu. Iya. Maka yang duluan ujian nanti itu menjadi role model ya untuk mendorong teman-teman yang gen gitu ya. Tidak suatu selesainya angkatan kita ini gitu ya. Jadi semua Pokoknya paling sebisa-bisanya lambat Pak diusahakan
Ya, harus Iya. berusaha Pak Gus ya, Pak Nur Rohim ya, harus Pak Nur Rohim bersaing, pokoknya ya. jos pokoknya. Maka saya berharap jangan kerja sendiri gitu dalam arti support ya. Gitu ya. Oke, baik ya, lumayan kita malam ini ketemu hampir 1,5 jam. Lagi moga-moga bermanfaat apa yang Amin. saya sharingkan ya. Materinya nanti tinggal kontak Pak Adi, nggih. Iya, siap Pak. Oke, baik. Siap. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, makasih Pak. Oke, saya langsung